Batas minimal usia perkawinan itu berapa, Pak Mas Hari? Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mempersyaratkan perkawinan antara seorang pria dan wanita itu sama 19 tahun. Sama 19 tahun. Ada terjadi pernikahan di bawah umur dan apa dampaknya ini? Kita akui bahwa saat ini pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur ini masih banyak, khususnya di Kabupaten Tuban ini pun juga masih tinggi. Nah, kenapa ini kemudian masih berlangsung? Ya karena memang budaya sosial masyarakat setempat. Itu memang pola pikir masyarakat setempat, terutama bagi orang tua. Itu kalau sudah punya anak yang sudah agak dewasa, meskipun belum usia 19 tahun, itu sudah mau menikahkan. Mereka ini secara fisik, secara usia belum siap, sehingga banyak problem setelah pernikahan di bawah umur ini. Sehingga dampaknya juga perceraian di Kabupaten Tuban ini juga cukup tinggi. Solusi atau program kegiatan untuk mencegah pernikahan di bawah umur yang dilakukan oleh Kementerian Agama? Ya, mulai tahun 2022 khususnya, Kementerian Agama Kabupaten Tuban ini punya inovasi, punya program atau gagasan inovasi yang sangat luar biasa, yang kemudian program ini dinamai Tuban Bangga, Tuban Bangun Keluarga. Peran penyuluh sendiri selain yang disampaikan oleh Pak Mas Hari, ini dari sisi Mbak Lailatul Rosidah sebagai penyuluh agama di Kecamatan Tuban bagaimana? Banyak hal yang sudah kami lakukan sebagai penyuluh agama, diantaranya kalau tadi dalam hal sinergitas dengan Kementerian Agama, kami ikut berkontribusi terhadap pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah. Ini sudah kami lakukan beberapa kali, dan kemudian untuk brunnya sendiri kami menyasarnya adalah di organisasi IPNU IPB. Ini penting sebab mereka ini sudah pada usia-usia menikah, jadi perlu ada dasar pengetahuan untuk persiapan pernikahan mereka. KUA itu ada Pusaka Sakinah gitu ya. Program Pusaka Sakinah itu diantaranya ada program kompak, ada program lestari. Nah, diantaranya itu adalah apa itu kompak dan lestari? Kita memberikan bimbingan konseling kepada mereka yang minta kita konseling gitu. Kompak termasuk program Pusaka Sakinah itu pelestarian dalam keluarga, terus kompak itu adalah kelompok untuk konseling. Nah, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan yang berbahagia kita masih bisa bersama dalam program acara On Mix Studio Kemenak Tuban dengan tema Peran Kemenak Atasi Pernikahan di Bawah Umur bersama saya Laidia Mariati. Perkawinan di bawah umur masih marak terjadi hingga saat ini. Padahal menikah usia di bawah umur sangat tidak dianjurkan mengingat banyaknya dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Mulai dari masalah kesehatan, kesiapan mental, kematangan emosi, ekonomi, hingga cara berpikir yang dapat mempengaruhi harmonisasi keluarga. Dan sudah hadir di tengah kita Bapak Kasih Bimas Islam, Bapak Dr. Andes Mas Hari MAG, beliau tidak sendirian. Ada penyuluh agama Islam Kecamatan Tuban, Ibu Lailatul Rosidah MA. Assalamualaikum semuanya. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Tetap semangat ini kayaknya. Tetap semangat. Tetap semangat di awal tahun 2020. Tahun baru harus semangat, lebih semangat. Lebih semangat dari tahun 23 gitu ya. Pastinya. Langsung saja kita mulai Pak Mas Hari ya. Sebagaimana prolog yang kita sampaikan tadi, kira-kira batas minimal usia perkawinan itu berapa Pak Mas Hari?
sebelum menjawab batas minimal usia perkawinan menurut undang-undang, perlu saya sampaikan definisi perkawinan. Iya. Ini penting karena apa? Karena nanti menyangkut daripada rumah tangga di masa-masa depan. Jadi perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, antara pria wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Ini harus difahami secara utuh. Jadi perkawinan itu tidak sekedar hanya perkawinan, tidak hanya sekedar nikah, tapi ada tujuan di situ. Tujuan inilah yang kemudian ada syarat-syarat yang harus disiapkan, termasuk batas usia minimal nikah menurut undang-undang. Ini penting, ini penting. Jadi kalau pertanyaannya berapa batas minimal usia perkawinan menurut undang-undang? Menurut undang-undang nomor 1 tahun 74, batas minimal yang mau menikah pria itu usia 19 tahun dan wanita 16 tahun. Itu menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Kemudian undang-undang ini diamandemen, direvisi menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 yang mempersyaratkan perkawinan antara seorang pria dan wanita itu sama 19 tahun. Sama 19 tahun. Inilah yang kemudian masyarakat itu belum banyak yang tahu. Kalau batas minimal usia terutama yang wanita ini kemudian ada perubahan menjadi 19 tahun. Proses perubahan ini ternyata lama sekali, dari tahun 74 baru diamandemen tahun 2019. Nah, apa ini menaikkan persyaratan pernikahan khususnya bagi wanita. Ini ada sebab-sebab yang kemudian harus ditetapkan dengan undang-undang menjadi 19 tahun bagi wanita. Karena apa? Karena batas usia minimal 16 tahun menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 74 itu kalau 16 tahun itu kan masih tergolong anak-anak. Sehingga kenapa Indonesia ini dulu sampai sekarang ini perceraiannya cukup tinggi? Ya, kemungkinan saja batas minimal 16 tahun itu yang menjadi salah satu sebabnya. Sehingga di amandemen diperbarui, kemudian persyaratan bagi pria maupun wanita sama-sama 19 tahun. Oke. Kemudian Pak Mas Hari, mengapa ada terjadi pernikahan di bawah umur dan apa dampaknya ini? Kita akui bahwa saat ini pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur ini masih banyak. Khususnya di Kabupaten Tuban ini pun juga masih tinggi. Nah, kenapa ini kemudian masih berlangsung? Ya karena memang budaya sosial masyarakat setempat. Itu memang pola pikir masyarakat setempat, terutama bagi orang tua. Itu kalau sudah punya anak yang sudah agak dewasa, meskipun belum usia 19 tahun, itu sudah mau menikahkan. Dikawin. Itu ya. Jadi anggapan mereka, dalam benak mereka itu pernikahan ini dianggap solusi untuk menjadikan anak ini lepas dari orang tua, tanggung jawab orang tua. Kemudian membentuk rumah tangga. Padahal mereka ini secara fisik, secara usia belum siap, sehingga banyak problem setelah pernikahan di bawah umur ini. Sehingga dampaknya juga perceraian di Kabupaten Tuban ini juga cukup tinggi. Ini salah satunya memang dipicu atau dapat sumbangsi dari pernikahan dini di Kabupaten Tuban yang cukup tinggi juga. Kemudian berapa banyak Pak hari ini pernikahan dini di Kabupaten Tuban? Iya, kalau pernikahan dini khususnya di Kabupaten Tuban ini alhamdulillah tahun 2023 ada tren menurun. Oh, alhamdulillah. Iya, ada tren menurun.
Kalau data yang kami miliki yang dari teman-teman Kawas Kabupaten Tuban tahun 2022 itu menembus angka 516. 516 itu kemudian menempatkan Kabupaten Tuban ini persis di ranking 10 Jawa Timur. Jawa Timur. Tahun 2022 ya. Ya. Ada 516, kemudian ranking 10 di Jawa Timur. Kemudian tahun 2023, alhamdulillah meskipun turunnya tidak signifikan, itu turun. Berapa? 458. Jadi data akhir per akhir Desember 2023, data yang disetor teman-teman dari KUAS Kabupaten Tuban itu angka pernikahan dini di Kabupaten Tuban ada 458. Lumayan lah. Kalau 2022 itu ada 516 dikurangi 458 berarti ada turun 58 peristiwa pernikahan dini. Tapi alhamdulillah meskipun 58 ini cukup mengembirakan, dan ini saya kira apa yang menjadi ikhtiar kita, usaha kita dalam rangka menurunkan pernikahan di Kabupaten Tuban melalui program Tuban Bangga itu ada hasilnya. Siap. Ini menginjak ke Tuban Bangga nih kayaknya. Apakah ada solusi atau program kegiatan untuk mencegah pernikahan di bawah umur yang dilakukan oleh Kementerian Agama? Ya, mulai tahun 2022 khususnya, Kementerian Agama Kabupaten Tuban ini punya inovasi, punya program atau gagasan inovasi yang sangat luar biasa, yang kemudian program ini dinamai Tuban Bangga, Tuban Bangun Keluarga. Nah, program Tuban Bangga yang merupakan program unggulan inovasi dari Kementerian Agama ini kemudian dilaunching oleh Mas Bupati Tuban pada tanggal 23 Mei tahun 2022. Nah, program apa saja yang kemudian bisa menurunkan pernikahan dini? Yang pertama adalah itu sosialisasi. Kita terus melakukan sosialisasi dari khususnya amandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mempersyaratkan usia pernikahan yang sama-sama 19 tahun. Yang pertama solusi. Yang kedua kebijakan. Kebijakan ini berupa program kegiatan. Salah satunya adalah program Tuban Bangga, Tuban Bangun Keluarga. Nah, di dalam program Tuban Bangga, di dalamnya itu ada kegiatan bimbingan perkawinan reguler dan bimbingan perkawinan mandiri. Reguler itu artinya ada biaya dari pemerintah, yang mandiri itu dilaksanakan secara mandiri yang tidak didukung oleh dana dari pemerintah. Ini sudah dilaksanakan di seluruh KUA kecamatan se-Kabupaten Tuban, dan ini sudah berjalan sudah 1 tahun ini, dan ada hasilnya tadi tren pernikahan dini turun. Nah, ini teman-teman KUA bekerja sama dengan Puskesmas, PLKP, pihak kecamatan. Kemudian kita juga punya tenaga penyuluh yang sangat luar biasa di tiap-tiap kecamatan. Ini sama-sama bergerak melaksanakan program Tuban Bangga, yakni perkawinan mandiri dan bimbingan perkawinan yang secara reguler itu. Terutama teman-teman penyuluh yang dimiliki oleh Kemenak, ya terutama juga fasilitator, ya Bu Ida sendiri juga fasilitator. Ya, ini juga sama-sama membantu program ini. Yang kedua, di dalam program Tuban Bangga itu ada namanya program BRUS, Bimbingan Remaja Usia Sekolah. Ini juga sudah sama-sama dilaksanakan teman-teman KUA Puskesmas. Jadi memang langsung menyentuh tidak hanya ke orang tua, tapi langsung ke anaknya begitu ya. Anaknya. Ini program ini khususnya yang BRUS, Bimbingan Remaja Usia Sekolah ini beberapa bulan yang lalu kita juga digandeng oleh pemerintah daerah untuk sama-sama
sosialisasi Bersinergi di seperti itu. lembaga-lembaga formal yang ada di Kabupaten Tuban ini. Kemudian ada namanya BRUN, Bimbingan Remaja Usia Nikah. Ini bagi Berarti kalau sudah mahasiswa SMA begitu ya, sudah setelah SMA ya Pak ya? Iya, pokoknya yang belum pernah nikah. Di Kemenak juga banyak yang belum Walaupun nikah. sudah 40 belum nikah, Iya, masih bisa ya Pak ya? Iya, di Kemenak sendiri ini kan juga banyak yang belum nikah meskipun sudah jadi PNS. Ini juga menjadi sasaran kami di dalam program Tuban Bangga. Tapi di tidak termasuk yang kegiatan single BRUN. ya Pak ya? Iya. Apa termasuk? Ya termasuk single. Oh. Single itu kan artinya belum punya pasangan, Bu. Siap. Iya, ada juga lagi Pusaka Sakinah, Pusat Layanan Keluarga Sakinah. Iya. Ini juga kami membina, memberikan pencerahan kepada suami istri yang sudah berkeluarga. Iya. Di usia 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, kami juga menyasar keluarga-keluarga yang ada di Kabupaten Tuban, di tiap kecamatan. Benar-benar dua arah ya, Iya. dari Sosialisasi, anaknya sendiri, dari Iya. orang tuanya sendiri, Iya. jadi sama-sama mendapatkan edukasi. Kemudian yang terakhir di dalam program Bangga itu ada pendampingan. Ada keluarga-keluarga yang problem, Iya. broken home dan seterusnya. Kami di Kementerian Agama juga punya tenaga, terutama yang sudah bersertifikat, Ya. yang dinamakan fasilitator ini juga mendampingi. Tiap bulan itu pasti ada saja. Apakah itu unsur dari masyarakat umum, dari guru, nun sewu, Oke. dari guru-guru PNS, dari apa ini pegawai. Barusan saja satu hari yang lalu juga seorang guru juga minta apa ini pendampingan, gitu ya? penasehatan karena memang di dalam keluarganya itu problem. Dan rata-rata nun sewu apa ini guru-guru ini kan katakanlah kan sudah mapan. Iya. Artinya tidak menjamin keluarga itu bahagia kalau apa ini sudah ekonominya sudah mapan, tidak menjamin. Baik. Nah itu harus difahami dan itu kita pahamkan semuanya bahwa tadi apa yang saya sampaikan bahwa perkawinan itu ada tujuan. Tujuannya apa? Yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Tidak hanya bahagia sesaat, Tapi kekal ya Pak. bahagia itu kekal selama Satu untuk selamanya. satu begitu untuk ya? selamanya. Satu untuk Satu selamanya. untuk selamanya. dunia akhirat. Dunia akhirat. Amin. Jadi sudah tertutup celah ini ya, satu untuk selamanya begitu. Boleh kami bergeser ke penyuluh ini ya? Iya, bisa. Terima kasih Pak Ini Mas Heri. termasuk mitra kami, artinya fasilitator dari penyuluh. Siap. Dan ini harus benar-benar ikut andil dalam hal program ini ya. Tuban Bangga Oke. untuk menurunkan pernikahan di bawah umur ini. Oke. Mbak Lailatul Rosidah, kemudian untuk peran penyuluh sendiri selain yang disampaikan oleh Pak Mas Heri, ini dari sisi Mbak Lailatul Rosidah sebagai penyuluh agama di Kecamatan Tuban bagaimana? Ya, terima kasih. Banyak hal yang sudah kami lakukan sebagai penyuluh agama, diantaranya kalau tadi dalam hal sinergitas dengan Kementerian Agama, kami ikut berkontribusi terhadap pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah. Ini sudah kami lakukan beberapa kali. Dan kemudian untuk BRUN-nya sendiri, kami menyasarnya adalah di organisasi IPNU IPB. Ini penting, sebab mereka ini sudah pada usia-usia menikah, jadi perlu ada dasar pengetahuan untuk persiapan pernikahan mereka. Ini sudah kami lakukan, kebetulan kami sebagai LKKNU juga berkontribusi pada hal itu. Kemudian peran penyuluh agama dalam hal ini, selain kami dilibatkan di dalam bimbingan perkawinan, BINBIN, untuk memberikan ilmu-ilmu terkait persiapan pernikahan itu, kadang juga banyak yang datang ke kita, minta konseling. Ke KUA Ke begitu KUA. ya? Jadi banyak sekali mereka yang menikah dalam arti pernikahan dini. Itu kan dari pihak KUA menolak gitu ya, istilahnya menolak, tapi sebelumnya kami juga memberikan bimbingan untuk ada pendampingan, ada gitu pendampingan edukasi kepada orang tuanya, karena memang banyak sekali problemnya Mbak. Kenapa harus terjadi pernikahan? Di antaranya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kasih tadi ya, karena mindset orang tua. Selain itu
beranggapan bahwa persoalan ekonomi, beranggapan bahwa kalau sudah menikahkan anak, ekonomi itu akan lebih baik. Artinya tanggung jawab seorang anak sudah berlimpah kepada suaminya. Nah, kemudian yang kedua juga ada faktor dari remajanya sendiri. Banyak terjadi kecelakaan sehingga menyebabkan DO sekolah. Nah, terkait itu kami beberapa kali mengikuti FGD dengan dinas sosial. Bagaimana perannya setelah orang tua begini menikahkan anak, kemudian anak mengorbankan tidak sekolah. Nah, makanya kami mendorong dari dinas sosial itu sendiri ketika kami mengikuti FGD terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, hendaknya anak tetap mempunyai kesempatan untuk bersekolah. Nah, ini sedang digodok sama pemerintah Kabupaten Tuban. Saya potong, tetap berkesempatan untuk sekolah ini bagi tadi yang tanda kutip sudah kecelakaan. Iya. Nah, terus karena yang terjadi selama ini kan kalau sudah hamil dikeluarin dari sekolah. Artinya ini juga satu masalah baru Pak Mas Heri ya. Dari pendidikannya dia tidak tuntas, kemudian dari sisi sosialnya dia juga pasti akan mengalami tekanan begitu. Dan memang data pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini ini kenapa terjadi? Itu rata-rata problem. Problemnya itu sebagian besar mereka itu sudah hamil duluan sebelum menikah. Dan ini meskipun belum usia 19 tahun, mereka kan kemudian tidak bisa menikah. Oleh KUA berkas-berkas itu kan dikembalikan. Nah, kemudian mereka kan mengajukan dispensasi. Mereka mengajukan keringanan kepada pengadilan agama. Nah, pengadilan agama kalau ada anak meskipun belum 19 tahun ini rata-rata dikabulkan. Karena pengadilan itu ada dua sisi untuk memutuskan anak yang sudah hamil meskipun belum 19 tahun. Mereka kan dua hal yang dipertimbangkan, satu nasib, dua nasab. Jadi kalau tidak segera dinikahkan, bagaimana nasibnya anak yang sudah hamil akan ini? Makin banyak. Kemudian nasabnya, terkait dengan nasab, anak yang dikandung ini kalau kemudian lahir tidak sempat untuk dinikahkan, mereka kan menjadi bahan olokan dari teman-teman. Kemudian depresi keluarga ibunya ini juga akan semakin menambah problem di dalam anak itu. Oleh karena itu, kenapa kemudian pernikahan di bawah umur ini terjadi? Rata-rata ya karena ada dispensasi dari pengadilan agama, dan pengadilan agama mengeluarkan dispensasi itu karena memang melihat nasab, karena memang benar-benar ada problem. Jadi tidak bisa Pak ya, di satu sisi kenapa pengadilan agama mengasih dispensasi kalau mengabulkan, kalau enggak kan enggak terjadi pernikahan dini, sehingga kan bisa ditekan. Nah, dari sisi pengadilan agama karena mempertimbangkan nasab dan nasib. Kemudian lanjut lagi ke Mbak Lailatul Rosidah ini terkait pendampingan yang dilakukan oleh ini nggak hanya untuk remaja ya, termasuk yang sudah menikah semuanya ya, itu langsung datang ke KUA atau bagaimana? Iya. Mereka langsung datang ke KUA yang terkait bimbingan remaja itu. Bahkan kalau KUA Tuban itu kami sering mengundang teman-teman organisasi. Disilakan untuk membuat kegiatan yang sekiranya yang terkait dengan program Kementerian Agama. Dan nanti kami siap sebagai fasilitatornya, narasumbernya. Nah, misal nih Mbak, perorangan. Ada teman saya misalnya datang ke sana, Bu, permisi saya mau konsultasi, pasti dilayani ya? Dilayani, ya, boleh. Nah, ini salah satu Pak, inovasi dari pelayanan KUA Pak ya? Iya, termasuk ini tadi ya, menyambung program Tuban Bangga itu kan ada pendampingan, ada pencerahan dari teman-teman yang kami siapkan di tiap-tiap KUA kecamatan. Itu kan pasti ada fasilitatornya, dan ini harus memang berperan, terutama bagi penyuluh. Ini kami dorong untuk sama-sama mengikuti program Tuban Bangga dan mensukseskan. Berarti penyuluh tahu rahasia banyak ini ya? Ya, seperti itu.
Menyambung tadi ya Mbak ya, yang Monggo. disampaikan oleh Pak Kasih bahwa KUA itu ada Pusaka Sakinah gitu ya. Program Pusaka Sakinah itu diantaranya ada program kompak, ada program lestari. Nah, diantaranya itu adalah Apa itu kompak dan lestari? kita memberikan bimbingan konseling kepada mereka yang minta kita konseling gitu. Kompak ini apa singkatan atau bagaimana, Mbak? Singkatan. Singkatan apa ini singkatannya nih? Baru dengar nih. Iya, termasuk program Pusaka Sakinah itu pelestarian dalam keluarga, terus kompak itu adalah kelompok untuk konseling. Nah, gitu. Pokoknya itulah intinya ya. Ya, seperti itu. Terus menyambung tadi ya Mbak ya, peran kami sebagai penyuluh agama diantaranya ketika kita diundang FGD oleh Dinsos, kami mendorong Dinas Sosial agar ada program desa ramah anak. Nah, ini penting karena kami mengajar dari Kabupaten Jember. Kabupaten Jember itu dalam rangka menekan angka pernikahan anak itu harus dimulai dari stakeholder yang ada. Nah, ini penting. Sebab apa? Menikah itu kan perlu surat dari desa. Ya. Nah, dari desa itu baru masuk ke KUA. Nah, ini dibutuhkan desa ramah anak dalam rangka untuk menekan pernikahan dini. Artinya dari desa itu sudah bisa menolak dan memberikan pemahaman kepada orang tuanya yang sudah itu tadi ya, seperti itu. Nah, ini kayaknya kemarin juga direspon oleh Dinas Sosial yang akan disampaikan oleh Bupati Tuban. Nah, mudah-mudahan segera terwujud itu. Itu termasuk salah satu program yang kita usulkan. Kita sepakat sekali Pak Hari kalau nantinya memang ada suatu undang-undang yang menaungi tes, yang menaungi para non-sewu dalam tanda kutip remaja yang mengalami kecelakaan, mereka belum lulus sekolah, sehingga yang terjadi selama ini bagi remaja yang sudah mengalami kecelakaan itu putus Pak sekolahnya. Akhirnya. Tapi insya Allah itu sudah sudah diantisipasi dengan Perbup ya. Jadi memang anak-anak yang putus sekolah karena problem ini mau tidak mau harus. Perbupnya sudah ada berarti ya? Insya Allah. Dan ini sudah mulai untuk dijalankan. Ini penting Pak, karena data di Kabupaten Tuban kami tunjukkan yang 5 besar saja. 5 besar saja pernikahan dini itu masih diduduki oleh Kecamatan Kerek. Kerek ya? Kerek tahun 2023 itu ada 61. Kemudian disusul Montong. Montong itu ada 58. Kemudian Semanding. Kerek 61, Semanding 58, Montong 55, kemudian yang keempat Gerabakan ada 48 dan Soko ada 26. Dan basis pernikahan dini ini dari tahun ke tahun ya 5 kecamatan ini Kerek, Semanding, Montong, Gerabakan dan Soko. Jadi kan kalau dalam 1 tahun ada 61, ada 55, ini kan masih cukup tinggi, Makanya khusus di wilayah 5 kecamatan yang menempati ranking teratas ini, beberapa waktu lalu kami dengan pemerintah daerah mengadakan sosialisasi tentang PUP, pendewasaan usia perkawinan, khususnya di Kecamatan Kerek, Semanding, Montong, Gerabakan, Soko. Siap. Jadi memang sudah ada kerjasama yang baik ya, antara Kemenak dan stakeholder terkait. Nah, ya, boleh disebutkan Pak Mas Hari, stakeholder terkait apa dan langkahnya sampai sejauh mana? Ya, jadi kalau berbicara tentang stakeholder terkait dengan program Tuban Bangga, Tuban Bangun Keluarga, itu memang kami awal itu komitmen yang kita gandengkan Dinkes, kemudian Pengadilan Agama, pemerintah daerah, kemudian Dinas Pendidikan, Dinas Sosial. Maka ketika kami menjalankan program Tuban Bangga yang ada secara teknis di bawah, di tingkat kecamatan itu, maka kepala KUA di sana ada, Puskesmas, PLKB, dari pihak kecamatan, dan teman-teman fasilitator, terutama dari penyuluh agama Islam ini di tiap-tiap kecamatan ketika melaksanakan program Tuban Bangga,
Artinya di situ kan ada Brus, Brun juga, ada Binwi. Mereka sama-sama kompak melaksanakan kegiatan ini. Karena apa? Karena pernikahan dini ini adalah tidak bisa kita itu hanya ditangani pemerintah. Ditangani pemerintah saja kita tidak bisa. Kemenang, Pemda untuk menangani saja tidak bisa. Maka Kementerian Agama Republik Indonesia ini mengadakan MOU dengan PBNU yang ada program GKMNU, kemudian menggandeng dengan PP Aisyah ya, yang ditandatangani MOU itu tanggal 23 Oktober tahun 2003 kemarin. Ini dalam rangka sama-sama, karena memang pernikahan dini atau pernikahan di bawah umum ini adalah persoalan kita bersama, persoalan bangsa. Dan kita bersyukur ternyata kan pemerintah memperhatikan sampai sedetail itu, sampai menyentuh ke organisasi seperti itu untuk biar bisa langsung menyentuh ke masyarakat, karena kalau memang hanya kedinasan agak kesulitan gitu ya Pak, walaupun betul. Bisa betul. Kemudian apakah ada pendanaan Pak Mas Heri dari pemerintah untuk membantu menekan angka pernikahan dini itu? Iya, untuk ini melaksanakan program pencegahan pernikahan dini ini kan tugas dari pemerintah. Sebenarnya problem terbesar dalam rumah tangga itu kan satu, perceraian. Yang kedua pernikahan dini, dan yang ketiga stunting. Ini termasuk persoalan rumah tangga di ranking atas, perceraian, pernikahan dini, dan stunting. Karena ini menjadi persoalan umum, persoalan yang serius, maka pemerintah tentu cukup ikut andil dalam pendanaan. Misalnya bimbingan perkawinan, sebagaimana yang saya sebutkan di awal, itu ada bimbingan perkawinan secara reguler, itu memang ada dana. Dana itu ya hanya untuk satu modul, ada buku yang bisa dibaca oleh peserta. Yang kedua ada snack, ada maming, jadi ada makan minum untuk peserta. Hanya itu saja pendanaannya. Paling tidak ada pelaksanaan kegiatan yang kemudian diperhatikan oleh pemerintah. Oke. Jadi berarti untuk yang sampai ke organisasi tadi sebenarnya juga ada pendanaan, cuma sangat minim Pak ya. Hanya untuk snack, nggak snack, air minum gitu ya. Karena saking besarnya niat pemerintah untuk menurunkan, untuk mensosialisasikan, untuk mengedukasi masyarakat, jadi seminim apapun dananya tetap semangatnya yang dibesarkan begitu ya. Karena masalah keluarga ini adalah yang saya sebutkan, perceraian, pernikahan dini, dan stunting ini persoalan bangsa. Maka meskipun ini tidak ada dana, kami pun terus melakukan ikhtiar ini. Nah, contohnya di program Gerakan Keluarga Maslahah itu meskipun dananya minim, kami dengan teman-teman ormas, dengan teman-teman penyuluh, dengan teman-teman KUA, Puskesmas, PLKB, pemerintah daerah, ini tetap berjalan meskipun tidak ada dana. Dan itu sudah terbukti, coba dicek di beberapa kecamatan, terutama di KUA Tuban ini sudah sangat luar biasa melaksanakan gerakan keluarga maslahah ini sampai beberapa kali. Itu tidak hanya siang, malam pun dilaksanakan. Karena ingin bagaimana keluarga-keluarga yang ada di Kabupaten Tuban ini semuanya maslahah. Cuma yang kami inginkan itu Pak Mas Heri, kalau di WA Group memang sudah sangat masif gitu ya sosialisasi ataupun informasi yang disampaikan oleh para penyuluh agama. Namun ini kayaknya masih kurang karena yang tahu hanya lingkup orang Kemenak saja. Akan lebih bagus mungkin kalau masing-masing KUA itu punya akun medsos dan itu disosialisasikan, di-up di situ, pokoknya siang malamnya itu ditujukan ke masyarakat bahwa ini loh Kemenak itu begini, karena masih banyak yang belum tahu, dikiranya kita belum melakukan apa-apa padahal sudah. Tapi ini sudah mulai, Pak. Saya dorong teman-teman di setiap KUA kecamatan yang telah selesai melaksanakan kegiatan agar diunggah di medsos. Ya, apapun kegiatan itu, baik itu dari KUA, penyuluh maupun pengawas,
kalau itu ada kegiatan-kegiatan yang positif, Iya. mereka itu saya anjurkan, kami dorong untuk diunggah di medsos sehingga mereka itu mengetahui Oke. kegiatan kita, dan itu nanti yang penting itu kan masyarakat tahu, kemudian bisa dipahami, kemudian bisa dinikmati dan dilaksanakan, itu yang terpenting. Bukan berarti kita itu mengunggah di medsos itu kemudian pamer. Bukan. Pamer iya, Harus pamer. tapi pamer riayat hasanah. Begitu juga ya, boleh ya? Iya. Karena saya lihat itu kan nggak mengenal waktu gitu ya, mulai Iya. pagi jam kerja, kemudian sore, Malam. kemudian malam itu full ngasih sosialisasi ya istilahnya begitu. Kemudian Mbak Lailatul Rosidah ini penyuluh pelayanan di luar jam kantor juga kah? Iya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan. Iya. Jadi kita beberapa kali juga ikut mensosialisasikan baik itu terkait pendewasaan usia perkawinan ataupun ketahanan keluarga. Ini penting sekali. Nah, beberapa kali kami terjun ke lapangan itu pun di luar jam kantor, tergantung permintaan dari majelis taklim yang ada. Jadi sasaran kita itu lewat yang paling mudah itu kan memang lewat majelis taklim itu. Nah, kadang ada yang minta jam 3. Oke, jam 3 sore, Oh, Pak. sore. Jam 3 sore kita berangkat. Bahkan ada yang minta jam malam, jam 7. Nah, itu artinya penyuluh harus siap. Oke, dimanapun, kapanpun dibutuhkan. Nah, kebetulan di di Kecamatan Tuban ada banyak penyuluhnya. Nah, alhamdulillah kami berbagi peran. Karena alhamdulillah sudah ada tambahan dari penyuluh P3K juga. PPK dan honorer ya. Iya. Baik. Jadi Setiap saling kecamatan pick itu up. kan, iya, setiap kecamatan itu kan ada 8 penyuluh ditambah dari Fungsionalnya. SAIF dan fungsional itu, Iya. sehingga Berarti ada sekarang 9. berapa Pak totalnya itu? Ya tetap, Bu. Tetap ya. Iya. Cuma mereka sekarang 170. kedudukannya aja yang berbeda, ada yang Iya. honorer, ada yang PPPK, ada yang Ya, fungsional. yang honorer itu kemudian ada yang masuk P3K, P3K. 14 orang. Jadi kalau dari Tapi sisi secara jumlah tetap. Baik. Tapi sudah ada yang PNS, ada yang PPPK, dan kemudian masih ada yang honorer. Baik. Apakah ini Mbak Lailatul Rosidah, selain tadi disebutkan kalau majelis taklim itu kan memang segerombol orang gitu ya, sekelompok ya. Yang namanya majelis taklim mesti Nah, berkelompok. apakah melayani secara individu, artinya ketika aku jutek iki aku putus sampai pacarku. Betul. Iya. Apakah melayani yang individu seperti itu? Apakah ada? Ada. Ada seringkali kami menerima klien ya, kalau bahasa kerennya klien ya, mungkin yang butuh di konseling dari kami penyuluh agama. Kebetulan ini termasuk juga syiar atau brandnya dari Pusaka Sakinah. Pusaka Sakinah itu kan punya 3 brand, ada yang berkah, bimbingan rahasia nikah, terus kemudian ada kompak itu adalah konseling, mediasi, pendampingan dan advokasi. Nah, ini yang kita lakukan. Kemudian ada lagi brand yang ketiga itu Lestari, layanan bersama untuk ketahanan keluarga. Nah, itu jadi begini, kami artinya harus bisa menerjemahkan program dari Kementerian Agama lewat KUA itu. Tidak hanya monoton sosialisasi pada kelompok-kelompok, tapi juga secara perorangan gitu ya. Dan waktunya yang perlu digarisbawahi oleh masyarakat ini, waktunya itu siang malam mereka already, dan tidak ada ini ya. Tidak ada. Jadi betul-betul lillahi ta'ala. Terutama yang menyandang status aparatur sipil negara itu, kalau dalam rumah tangga problem mau mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan, itu pasti melewati pintu BP4 kabupaten, dalam hal ini Kementerian Agama. Mereka itu butuh yang namanya penasihat. Jadi ASN itu yang mau bercerai ke pengadilan agama itu harus mengantongi satu surat yang namanya bimbingan perkawinan dari BP4 Kementerian Agama. Dan itu tiap bulan itu kayaknya ada.
Ada yang kemudian tidak sampai melanjutkan perceraian karena memang berkah penasihatan tadi ya Pak ya. Nasihat itu diterima dan kemudian dipikir, kemudian istikharah tidak jadi bercerai. Ada yang berlanjut karena memang takdir mereka itu sudah harus berpisah. Siap. Ada pengalaman tersendiri beberapa kali mendampingi kasus macam-macam ya. Ada yang karena mengalami KDRT. Nah, yang namanya mengalami KDRT itu pasti ada bengap-bengapnya juga. Nah, kemudian langkah yang kita ambil setelah kita melakukan mediasi dengan yang bersangkutan. Nah, kalau mereka bersikukuh untuk melakukan perceraian, tapi sebelumnya itu harus ada bukti dulu. Benar tidak dia mengalami KDRT. Nah, ini pernah kami juga mendampingi mereka sampai untuk otopsi. Jadi kami dampingi ke rumah sakit, setelah itu kami ke Polres untuk mendapatkan perlindungan P3A-nya tadi, perlindungan pemberdayaan perempuan dan anak itu tadi. Nah, setelah itu baru kita kembalikan lagi kepada yang bersangkutan apakah ini tetap mau mempertahankan keluarga atau dia mau melanjutkan. Nah, setelah kita melakukan mediasi itu, jadi itu yang menarik kita. Berarti hubungan antara penyuluh sebagai fasilitator di sini ya dengan masyarakat itu sudah seperti bestie begitu ya. Iya. dan penyuluh menjaga kerahasiaan betul ya. Kembali kepada persoalan pernikahan dini. Jadi tingginya angka perceraian itu memang salah satunya yang dipicu dari berangkat pernikahan yang masih di bawah umur. Ya. Karena pernikahan itu kan ada tujuan yang bahagia. Mereka itu kan namanya anak. Mereka itu kalau sudah namanya di bawah umur ada persoalan kemudian nikah itu kan kerja saja belum. Iya, pengalaman dalam merawat anak juga belum. Sehingga rata-rata mereka itu akhirnya cekcok. Akhirnya ya disebutkan Pak Bu Penyuluh tadi KDRT. Iya, kalau Pak Mas Heri mengistilahkan itu kan anak merawat anak. Iya. Kalau anak merawat anak, itu kan kalau anak mempunyai anak. Iya, kalau anaknya nangis ikut nangis. Betul. Curhat ke bapaknya ikut nangis. Sehingga bertiga nangis semua. Akhirnya akan apa? Pasti ini akan cekcok. Kemudian KDRT akhirnya berujung di pengadilan agama. Perceraian. Sebelum kita akhiri nih Pak Mas Heri, mungkin ada pesan dan harapan ini. Monggo dari Pak Mas Heri dulu. Pesan dan kesan saya bahwa pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini ini adalah persoalan yang sangat serius. Baik persoalan oleh pemerintah maupun oleh kita sebagai tokoh-tokoh agama atau tokoh masyarakat. Maka janganlah kita ini kemudian nikah di bawah umur. Ayo kita terus-menerus memberikan pencerahan, baik itu sosialisasi maupun program-program yang mengarah kepada bagaimana anak ini kemudian tidak bercerai. Karena apa? Karena anak ini adalah aset bangsa. Masa depan negara kita ini kan ada di oleh anak kita. Maka kalau anak-anak kita ini tidak bisa sukses, tidak bisa bahagia, itu nanti kan negara ini juga tidak akan bisa sukses dan bahagia. Karena itu kesan saya yang pertama bahwa ayo sama-sama kita ini, karena ini problem nasional, ayo sama-sama kita bergerak bagaimana mencegah daripada pernikahan dini. Kemudian pesan saya kepada kita semuanya, karena ini menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua kita sebagai orang tua bangsa, orang tua agama, orang tua masyarakat, mari kita bersama-sama. Ayo kita arahkan anak-anak kita ini supaya kalau nikah itu memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni minimal 19 tahun. Tapi idealnya wanita itu 21 tahun, yang laki-laki 25 tahun. Dulu insya Allah saya nikah itu
lebih dari 25 tahun. Saya juga, Pak. Tahun. Jadi sudah sangat ideal begitu. Iya. Mbak Lela turusnya berapa? Sudah matang sekali. Siap menikah. Itulah pesan dan kesan saya. Ayo, apa ini pernikahan dini di Kabupaten Tuban. Ayo, terus kita turunkan dari tahun ke tahun, terus kita turunkan. Alhamdulillah melalui Tuban Bangga sudah turun di tahun 2003 ini. Ada hasil yang di 2024 nanti, ayo kita turunkan lagi sehingga Tuban ini nanti anak-anak mempunyai masa depan yang cerah. Baik, baik. Kemudian lanjut ke Mbak Lailatul Rasidah, monggo. Ya. Pernikahan anak ini mari kita bergandengan tangan untuk menurunkan pernikahan anak. Sebab anak itu adalah investasi bagi bangsa. Oke. Gitu. Ada lagi? Cukup? Oke. Pemirsa Dulur Kemenak Tuban yang berbahagia, usai sudah pertemuan kita kali ini, jangan lupa terus semangat berkiprah untuk Kemenak tercinta dimanapun kita berada. Kukuruyuk ayam jantan berbunyi. Yuk bersama kita cegah pernikahan dini. Dan lagi nih, membawa galah untuk menangkap ikan. Jika kami ada salah, mohon dimaafkan. Sama-sama. Saya Laidia Mariati, Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.